Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar tentang peristiwa nuzul Quran. Insyaallah saya akan merujuk ke beberapa kitab. Salah satunya kitab yang di hadapan saya ini yaitu kitab Tibyan fi Ulumil Quran karangan atau karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa tabi'an amma ba'du. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah menginjak hari ke-16 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selama 16 hari ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Peristiwa nuzulul Quran ialah peristiwa yang sangat istimewa, yaitu turunnya Al-Quran kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah masyhur di kalangan kita bahwa nuzulul Quran turun atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan suci Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran. Ayat di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan dalam tafsirnya, tafsir Jalalain, minal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya fi lailatul qadri minhu. Jadi Al-Quran diturunkan yaitu dari lauhil mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Di ayat lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu, Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan, ay al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya. Jadi Al-Quran secara jumlatan wahidatan dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Nah, sahabat yang berbahagia, jadi peristiwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dua tahapan. Tahapan pertama yaitu secara jumlatan wahidatan, secara keseluruhan 30 juz, tidak ada yang kurang sedikit pun. Seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ke langit dunia, tepatnya di Baitul Izzah. Tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua yaitu dari Baitul Izzah kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu munajaman, mufarraqan, secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Bahkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran dijelaskan bahwasannya ada juga yang mengatakan sampai 20 tahun, 23 tahun, bahkan sampai 25 tahun. Tapi kebanyakan yang masyhur ulama itu berpendapat kurang lebih berangsur-angsurnya diturunkan oleh Allah ayat maupun surah itu 23 tahun. Nah, di sini Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran, turunnya Al-Quran itu tadi yang saya sudah sampaikan yaitu dua tahap. Yang pertama al-awwalu minal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya jumlatan wahidatan fi lailatul qadri. As-tsani, yang kedua, minas sama'id dunya ilal ardi
mufarraqan fi muddati 23 sanatan. Jadi jelas Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 tahapan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah benar 17 Ramadan itu turunnya Al-Qur'an atau pada malam Lailatul Qadar? Nah, saya sampaikan, kalau tahapan yang pertama yaitu tahapan jumlatan wahidatan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu ulama hampir sepakat bahwasannya terjadi pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang diperkuat oleh beberapa ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Dan di sini juga diterangkan bahwasannya fi Lailatul Qadri. Nah, seperti itu. Sedangkan yang kedua, turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah kepada Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril itu secara munajaman, mufarraqan. Nah, ini pada masa ini berbeda pendapat para ulama. Di dalam kitab At-Tibyan ini, Imam Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni bahwa turunnya Al-Qur'an pada tanggal 17 Ramadan. Fis sabi'a asyara min Ramadan. Jadi pada tanggal 17 Ramadan. Tapi Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, beliau berpendapat bahwa turunnya Al-Qur'an kepada baginda besar Muhammad SAW itu hari Senin tanggal 21 Ramadan. Dan banyak lagi perselisihan atau pendapat yang berbeda, yaitu di dalam kitab Mukhtasar Siratir Rasul, bahwa ada yang mengatakan turunnya itu pada tanggal 7 Ramadan, 17 Ramadan, 18 Ramadan. Tapi Syekh Al-Khudari diceritakan dalam kitab itu, Syekh Safiur Rahman itu mengutip Syekh Al-Khudari bahwasannya Syekh Al-Khudari itu bersisi kekeh bahwasannya turunnya Al-Qur'an pada tanggal 17 Ramadan. Jadi berbeda pendapat terjadinya turun Al-Qur'an kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak usah permasalahkan mau itu tanggalnya yang berbeda atau bulan yang berbeda, kita tidak usah dipermasalahkan. Yang perlu kita pahami dan yang perlu kita ketahui bahwasanya peristiwa Al-Qur'an itu yang Allah turunkan ada 2 tahapan sebelum kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi itu secara berangsur-angsur, munajjaman, mufarraqan. Tapi berbeda lagi dalam kitab Mukhtasar Siratir Rasul itu bahwasannya Al-Qur'an diturunkan bukan pada Ramadan. Ada pendapat pada bulan Rabiul Awal dan ada pula yang berpendapat bulan Rajab. Jadi kita tidak usah dipermasalahkan baik itu bulan Rabiul Awal, bulan Rajab, Ramadan. Tanggalnya ada yang tanggal 7, ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 18 Ramadan, tidak bermasalah. Bahkan ada yang tanggal 21 Ramadan. Tidak usah kita permasalahkan, yang terpenting yang paling banyak berpendapat ulama yaitu khususnya Al-Qur'an diturunkan kepada Kanjeng Nabi itu pada bulan Ramadan. Sahabat, insyaallah pada video selanjutnya kita akan bahas tentang malam Lailatul Qadar. Karena di sini tahapan yang pertama turunnya Al-Qur'an yaitu pada malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita bahas bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda yang diisyarahkan oleh Rasulullah SAW dan pada tanggal berapakah malam Lailatul Qadar itu. Saksikan video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman
Yang belum subscribe, subscribe dulu, like and share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.